Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi mengenai masa kejayaan nasional Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Anggota kelompok kami ada Selianti, Anindya Dewi Rasandria, Sekar Arum Raisa Dewi, Andika Virus, dan saya sendiri Aisyah Zatunihla. Pendahuluan dari materi kami yaitu Pancasila yang tersusun dari kelima sila yang melambangkan dasar berkehidupan masyarakat Indonesia. Dan jauh sebelum Indonesia berdiri, negeri ini tersebar berbagai macam kerajaan. Kerajaan yang berdiri sebelum Indonesia berdiri inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya nilai-nilai dasar Pancasila seperti menyatukan wilayah dan toleransi umat beragama. Yang pertama akan kami bahas adalah Kerajaan Sriwijaya yang akan diterangkan oleh Anin. Pada abad ke-7 adalah awal mula Kerajaan Sriwijaya. Abad 8 sampai 9 adalah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad 11 sampai 14 adalah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, awal mula Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Raja Dakunta Hyang Sriwijaya Nasa pada abad 7 Masehi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berkembang sebagai kerajaan perdagangan dan maritim yang kuat dan berpengaruh di Nusantara. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada akhir abad ke-7 hingga abad ke-9 pada masa kekuasaan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Di masa ini, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama dari berbagai penjuru. Selanjutnya, keruntuhan Sriwijaya atau kemunduran Kerajaan Sriwijaya akan dibahas oleh Andika Virus. Bisa dilihat dalam PPT-nya. Pertama, yaitu adanya kepemimpinan yang buruk. Karena setelah meninggalnya Raja Balaputra Dewa tahun 835 Masehi, kerajaan ini tak lagi mempunyai pemimpin yang baik dan adil dan bijaksana. Untuk yang kedua, mulanya peperangan dengan Jawa. Pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami peperangan dengan Jawa. Peperangan ini menyebabkan tentara Sriwijaya menjadi melemah. Untuk nomor 3, yaitu militer yang makin lemah. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dikarenakan konflik internal kerajaan yang berdampak pada melemahnya di sektor militer. Untuk nomor 4, adanya serangan dari Kolomandala. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya juga disebabkan oleh serangan dari dinasti Chola, dari dinasti Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola pertama. Oke, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit yang akan dipaparkan oleh Dika dan Sekar. Kerajaan Majapahit awal mulanya pada abad 13 dan mengalami masa kejayaan di abad 14 dan masa keruntuhannya di abad 15 sampai ke 16. Pada awal mulanya, Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, Raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389.
Masa kejayaan Majapahit. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada abad ke-14 dan 15. Puncak kejayaan Majapahit ditandai oleh peluasan kekuasaan Majapahit yang meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Nusantara. Sistem pemerintahan yang efektif karena diperintah oleh raja-raja yang bijaksana seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada, serta kemakmuran ekonomi. Keruntuhan Majapahit. Sayangnya, kejayaan Majapahit tidak bertahan lama. Pada abad ke-16, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan-kerajaan Islam dan keruntuhan internal. Meskipun telah berakhir, warisan Majapahit tetap terkenang sebagai salah satu masa kejayaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang nilai Pancasila di dalam Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang akan dibahas oleh Sally. Nilai Pancasila pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Jadi pada zaman Sriwijaya atau Majapahit ini belum ada kata Pancasila kan, belum dirumuskan. Tapi nilai-nilainya sudah diimplementasikan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Di Kerajaan Sriwijaya ini sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Rakyat menaati peraturan itu merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sementara itu, di Kerajaan Majapahit, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha yang pada waktu itu hidup rukun dan damai. Dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit, ada semacam penasehat raja yang bertugas membantu raja untuk memutuskan masalah bersama, dan kesejahteraan rakyat Majapahit sebagai perwujudan keadilan sosial. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Dari materi-materi tadi yang sudah dijelaskan, intinya nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sudah ada dari zaman kerajaan. Lebih spesifiknya, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kami jelaskan. Kedua kerajaan tersebut mempunyai kesamaan. Kejayaan yang menyatukan armada dan wilayah dengan nilai tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya nilai-nilai Pancasila. Tetapi keruntuhannya juga sama setelah perubahan dari nilai-nilai tersebut menjadi lemahnya kekuatan militer dan terjadinya peperangan antar wilayah sendiri yang memecahkan wilayah kedua kerajaan dan akhirnya kedua kerajaan tersebut runtuh. Intinya nilai-nilai Pancasila yang telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari telah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.